Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Pasca ditemukan 7 remaja yang tewas di aliran Kali Bekasi Minggu pagi kemarin. Sabtu pagi, warga melihat sejumlah remaja ditangkap polisi di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kondisi basah kuyup. Dari video amatir milik warga terlihat sejumlah remaja ditangkap petugas kepolisian di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Video ini diambil Sabtu pagi. Saat ditangkap petugas, sebagian dari mereka menggunakan pakaian yang basah. Belum terkonfirmasi dari polisi apakah remaja yang diamankan adalah yang selamat usai menceburkan diri di aliran Kali Bekasi. Namun, ada warga yang mengaku sempat menolong remaja yang tercebur di Kali Bekasi. Waktu kena itu sama saya 8 orang, basah semua. Basah semua. Berarti memang mereka habis nyebur kali ya Bang ya? Iya. Oke, ya. Terus Pak, Bang? Terus ada informasi gak sih sama polisi ini kenapa ditolong dan menceburkan diri ke Kali Bekasi itu? Iya, Bang. Katanya Tim mereka ini presisi siapa? Bocah mau tawuran apa gimana? Itu mah masalahnya nggak tahu. Nggak dikasih tahu ini pelaku tawuran apa gimana gitu? Nggak tahu. Sempat cerita ke saya emang iya itu berapa orang katanya, masih ada 7 orang katanya waktu itu teman saya tenggelam masih di bawah katanya gitu. Oke. Dari kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi Minggu pagi, saudara, polisi menyatakan petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota pada tanggal 21 September, Sabtu dini hari, sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani, mengatakan semua petugas yang berpatroli di lokasi base camp tempat remaja berkumpul sebelum melakukan aksi tawuran telah diperiksa Propam Polri untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam bertugas. Saat tiba di lokasi, petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota pada 21 September, Sabtu dini hari, sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Diduga para remaja ini kemudian loncat ke Kali Bekasi karena panik dan berupaya kabur dari patroli polisi. Untuk membubarkan. Untuk membubarkan, berarti memang ada ya Pak? Oke. Pak, tapi tim patroli yang bertugas malam itu sudah diperiksa Polres? Sudah diperiksa semua. Memang ada tembakan ya Pak? Ada untuk membubarkan. Selain itu, saudara, petugas kepolisian membawa barang bukti berupa senjata tajam berukuran besar yang diduga milik para pelaku tawuran yang berusaha menghindari patroli polisi hingga menceburkan diri ke Kali Bekasi. Puluhan senjata tajam ini dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Hingga saat ini, 22 orang diamankan, sementara 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Selain senjata, polisi juga menyita 30 sepeda motor. Polres bahwa di lokasi tersebut ada anak-anak yang diamankan. Jumlahnya ada 9 orang, termasuk sebetulnya itu ada kendaraan sekitar 30 jumlahnya. Tapi yang diamankan dinaikkan ke kendaraan tersebut hanya ada 2 karena tempat itu tidak muat ditempati oleh anak-anak yang 9 orang diamankan. Ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri, sehingga banyak yang terjun ke kali. Komisi 3 DPR RI menanyakan kepada polisi, apakah 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi memang menceburkan diri atau diceburkan? Hal ini ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, saat melakukan peninjauan langsung lokasi TKP penemuan jasad remaja. Peninjauan yang didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota juga melihat lokasi awal warung yang diduga dijadikan tempat para remaja berkumpul sebelum menceburkan diri ke Kali Bekasi akibat panik saat melihat patroli polisi.
Dalam sesi diskusi dengan polisi, anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menanyakan apakah 7 remaja yang ditemukan tewas ini menceburkan diri atau diceburkan oleh petugas yang berpatroli. Kalau melihat dari pemberitaan yang ada, ketujuh korban ini menceburkan diri ke sungai karena melihat adanya patroli perintis katanya, sehingga meninggal. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah benar mereka menceburkan diri? Itu pertama. Yang kedua, atau mereka sebenarnya diceburkan oleh oknum yang berpatroli? Apakah sudah ada penyidikan soal ini? Ini penting ya. Jangan sampai kita menyalahkan institusi aja seenaknya gitu ya. Itu. Yang kedua, kita mendapat informasi bahwa tidak ditemukan luka-luka di tubuh para korban. Tidak ada luka, tidak ada patah Iya, tangan. lantas apa sebenarnya penyebab kematian mereka? Apakah mabok? Atau apa dan sebagainya? Nah, apakah kalau melihat dari pemberitaan yang ada, ketujuh korban ini menceburkan diri ke sungai karena melihat adanya patroli perintis katanya, sehingga meninggal. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah benar mereka menceburkan diri? Itu pertama. Yang kedua, atau mereka sebenarnya diceburkan oleh oknum yang berpatroli? Apakah sudah ada penyidikan soal ini? Ini penting ya. Jangan sampai kita menyalahkan institusi aja seenaknya gitu ya. Terkait dengan hasil peninjauan langsung di lokasi TKP penemuan jenazah remaja, kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Selamat malam. Bang Habibur Rahman, kalau boleh dibagi kepada kami, jadi pertanyaan besarnya ini kan sebenarnya adalah apakah 7 remaja ini terjun ke kali, diceburkan atau menceburkan? Keterangan dari polisi apa? Perlu kami sampaikan bahwa tadi ada 2 titik ya yang kami datangi langsung. Titik pertama adalah titik di mana ditemukannya mayat, jenazah. Nah, baru di titik kedua kami melihat lokasi apa yang disebut base camp atau tempat berkumpulnya anak-anak remaja ini. Nah, yang disampaikan tadi oleh rekan saya Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu pertanyaan. Ya. Dan pertanyaan itu kita belum melihat yang lokasi base camp. Nah, dijawab oleh Pak Polisi memang itu menceburkan diri. Lalu ketika kami ke base camp, memang nggak masuk akal kalau diceburkan. Dan yang paling masuk akal memang menceburkan diri. Karena letak lokasi kali tempat mereka terjun itu memang persis beberapa meter di belakang base camp. Jadi kalau kita lihat misalnya patroli itu kan cuma ada 9 orang. Ya. Yang berkumpul di situ ada 60-an orang. Ya. Jadi masuk akal kalau memang sebagian orang lari, lalu sebagian orang menceburkan diri. Gitu. Kalau diceburkan kan nggak mungkin 60 orang diceburkan oleh 9 orang. Ya. Jadi sebagai refleks, karena di situ ada senjata tajam, mungkin mereka takut mempertanggungjawabkan secara hukum, lari. Nah, ketika lari itu, ya sungai itu sebetulnya cetek, pendek gitu kan ya. Ternyata itu kan di beberapa meter dari tempat mereka terjun, itu ada yang namanya pertigaan, ya pertemuan antara 2 sungai, Sungai Cikeas dan Cilengsi kalau nggak salah ya, 2 sungai itu, yang akhirnya membentuk yang namanya palung. Mbak. Palung itu ternyata dalamnya 6 meter. Jadi sekitar 10 meter ya dari tempat mereka terjun itu ada palung. Nah, palung itu karena tadi hujan ya, terlihat sekali Mbak, membentuk pusaran air ya. Kan kami datang ketika hujan deras, mungkin sudah 2 jam ya. Jadi yang namanya palung itu secara, dan siang kan ya, siang. Terlihat air di situ berputar gitu loh. Nah, kemungkinan anak-anak ini adalah memang mungkin bisa berenang, tetapi ketika termasuk terseret ke palung mereka nggak bisa itu. Jadi makanya baru muncul mungkin beberapa jam ya, baru diketemukan, kan itu kejadiannya Sabtu pagi, ya baru diketemukannya Minggu pagi jam 6. Mungkin sempatlah terjebak di palung itu mungkin beberapa jam ya. Baru bisa akhirnya besok dilihat oleh masyarakat. Maaf saya potong. Dan lokasi ditemukannya pun yang tadi saya katakan ya, nggak jauh dari palung itu, mungkin sekitar
500-an, 300 sampai 500-an meter. Jadi kalau dugaan tadi yang Abang katakan mengenai kemungkinan ini mereka tertarik arus hingga tenggelam akhirnya di palung, ini adalah keterangan yang diberikan oleh polisi ya, pemeriksaan sementara begitu? Bukan yang Atau kami lihat hanya tadi. melihat sementara? Bukan sekedar disampaikan Pak Polisi ya, kan tadi kan ada kita diskusi dengan polisi juga dengan ada yang namanya ormas organisasi di masyarakat yang kegiatannya memantau kali memang. Ada posko di situ namanya posko pantau kali. Nah, kurang lebih pernyataan si Pak Eko kalau nggak salah tadi begitu, dan kami lihat sendiri memang nyambung ya, air di situ terlihat berputar ya, membentuk seperti putaran gitu, kayak di kalau di tingkat di lautnya itu kan kayak segitiga Bermuda, kurang lebih begitu karena pertemuan dua arus besar di situ. Oke. Jadi kalau dari hasil diskusi dengan polisi, dari hasil diskusi antara polisi dengan Komisi 3, bagaimana situasi saat itu? Seperti apa? Saya mencoba membayangkan ketika anak-anak ini lari dalam kondisi yang katakan saja menakutkan untuk mereka ya. Apa pengakuan dari polisi kepada Komisi 3? Apakah mereka memang melepaskan tembakan? Apakah mereka memang mengejar? Kalau tembakan nggak ada ya, nggak ada disampaikan oleh saksi yang situ, tidak ada menyampaikan tembakan ya. Tapi yang jelas kemungkinan kan karena adanya senjata-senjata itu, ya. Nah, senjata-senjata itu kan tentu kan secara hukum bermasalah. Kalau karena mereka ketakutan mungkin atas keberadaan senjata dalam jumlah banyak itu, maka mereka melarikan diri ketika ada patroli polisi yang menghampiri mereka. Jadi memang kondisinya saat itu katakan saja cukup chaos ya? Saya nggak tahu chaos atau tidak, tapi yang jelas kan ada orang mungkin yang persiapan tawuran, ada senjata tajamnya, kan mereka mungkin tahu walaupun anak-anak bahwa itu melanggar hukum, ya. Lalu ada polisi datang, ya mereka sebagian lari lah. Jadi kemungkinan yang utama adalah mereka takut karena ada senjata tajam sehingga mereka kabur, dan sebagian inilah yang kemudian menceburkan diri begitu ya? Senjata tajam di base camp tersebut ya. Oke. Dari temuan Anda melihat langsung apa saja di base camp itu? Temuan lain apa saja? Itu kan memang bekas warung yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Jadi itu kan di tanah pengairan. Jadi yang milik bukan tanah milik seseorang ya. Memang kosong, nggak ada apa-apa lagi di situ. Ya. Tapi dari penemuan disampaikan oleh polisi, nah ini saya sampaikan polisi itu kan bersama Pokdar ya. Pokdar itu semacam organisasi masyarakat yang membantu tugas-tugas polisi di lapangan. Jadi patrolinya itu bukan hanya polisi. Polisi bersama teman-teman dari Pokdar, kelompok Sadar, Kamtipmas, Pokdar Kamtipmas yang menyampaikan itu. Ditemukannya senjata di situ ya, motor-motor di situ juga. Lalu dibawalah sebagian orang pada hari Sabtu pagi dan senjata-senjata tersebut. Nah, karena waktu itu gelap gulita kan ada yang lari sampai ke kali, ada yang berhasil nyebrang, tadi katakan ada ditolong warga. Memang ada yang berhasil nyebrang ya. Nah, cuma memang waktu itu tidak terdeteksi ada 7 anak ya yang menceburkan diri. Yang belum keluar dari sungai gitu. Okay. Mungkin karena gelap kan, itu jam 3 subuh ya. Ada rekomendasi nggak Bang kepada kepolisian terkait dengan tadi kan sudah dialog, sudah melihat lokasi juga? Ya itu kita minta terus diusut ya, terus diselidiki ya oleh kepolisian, dikumpulkanlah istilah puzzle-puzzle-nya ini. Mulai dari Sabtu pagi kemudian ke Minggu pagi, rangkaiannya seperti apa. Tapi saya sih terus terang yang tadinya memang kita dalam kasus seperti ini kan kita menduga-duga ada apa. Begitu kami melihat sendiri lapangan, medannya, memang masuk akal kalau ada kejadian seperti ini, ada orang takut lari, mengira sungainya tidak dalam, ya, menceburkan diri, ternyata di situ ada palung. Nah, palung ini yang tidak terduga. Sehingga karena palungnya dalam Mbak, 6 meter. Okay. Itu pernyataan Pak Eko yang mempunyai tugas menjaga kali tersebut. Nah, jadi memang di kali itu
sering memang diketemukannya mayat, misalnya dari Bogor ada orang tenggelam, diketemukan di situ, sehingga di situ ada posko, Baik, gitu loh. baik. Terima kasih Habibur Ya. Rahman sudah bersama kami, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Selamat sama. malam, Bang. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, Saudara, di antaranya mengenai masih soal kasus 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Saat ini RS Polri Kramat Jati sudah mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi Minggu kemarin. Kedua jenazah sudah diserahkan kepada keluarga.